Sekuat kenaikan makna positif ini, maka sekuat itu pula nanti kualitas yang akan bisa dihasilkan. Kira-kira seperti itu kan? Berarti gambaran awalnya. branding itu secara mudah bisa dipahami sebagai citra. Ikatan emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah ma ba'dah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan program andalan Ma'arif, yaitu BIMA, Bincang Ma'arif, perbincangan tentang pendidikan masa depan di Ma'arif. Hari ini luar biasa, selain kita berada di bulan Ramadan dan bulan yang penuh berkah, hari ini bintang tamu kita adalah seorang pemuda, seorang yang penuh dengan talent dan luar biasa. Beliau sudah melanglang buana di segala bidang pendidikan, mulai dari pramuka, kemudian drum band, kemudian di branding dan sebagainya. Hari ini kita bersama dengan, bagaimana saya memanggil jenengan, apakah Gus atau Kang atau saudara? Pakai Kang saja. Oke. Sudah, biar lebih dekat. Kang Ropi, ya, Kang Ropi. Siap. Kang Ropi ini adalah seorang praktisi pendidikan. Beliau hari ini menjadi Kepala Madrasah Al-Islah Muncar, tepatnya di Desa Tembokrejo. Dan alhamdulillah lembaga beliau adalah lembaga yang luar biasa untuk hari ini karena lebih awal dan lebih maju di beberapa bidang pendidikannya. Kang Ropi, khusus hari ini kita akan membahas tentang branding yang jenengan ahli di dalamnya. Tetapi sebelumnya, agar para pemirsa dan para pecinta Ma'arif online ini lebih mengenal jenengan, kami persilahkan kepada jenengan untuk sedikit memperkenalkan diri. Siapa sebenarnya jenengan, kemudian bagaimana kiprahnya di dunia pendidikan. Monggo, Kang Ropi. Alhamdulillah, matur nuwun. Kang Abu, alhamdulillah kesempatan bisa silaturahmi dengan teman-teman semuanya yang bisa menyaksikan Bincang Ma'arif ini. Kalau nama tadi sudah disebut ya, panggil aja Kang Rofi. Kalau nama lengkapnya Rofi Udin. Alhamdulillah sudah jadi guru Ma'arif sejak tahun 2002. Alhamdulillah. Sudah jadi guru Ma'arif sejak tahun 2002 dan benar-benar mendapatkan satu pemahaman yang kuat. Bahkan ketika saya jadi guru Ma'arif yang pertama kali, SK pertama saya, kepala sekolah, kepala madrasah yang menemui saya gini, Kang Abu. Jangan cari hidup di Ma'arif, tapi hidup-hidupilah Ma'arif. Itu yang sampai hari ini yang terngiang. Dan qadarullah tahun 2002 di Madrasah Ibtidaiyah, kemudian lanjut tahun 2007 sudah mulai ke Madrasah Sanawiyah hingga akhir ini. Hari ini sejak tahun 2018 Kang Abu dapat amanah untuk menjadi Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Islah Muncar Banyuwangi. Tentunya ini merupakan sebuah kesempatan berharga untuk berkhidmat kepada pendidikan Ma'arif bagi saya pribadi dan menuangkan segala gagasan-gagasan bagaimana memberikan sajian yang lebih baik untuk pendidikan madrasah. Dan nantinya target akhirnya, tujuan akhirnya adalah mudah-mudahan insya Allah kebanggaan untuk sekolah di Ma'arif ini akan menjadi sesuatu yang mutlak. Amin. Di semua levelnya, nggih. Ya, gitu Kang Abu. Kalau usia sama lah sama kan. Usia sebenarnya lebih tua jenengan sepertinya. Dilihat dari face-nya kan lebih tua jenengan. Oh, gitu. Tapi ya? gantengnya lebih gantengan bos. Oh, gitu ya. Oke, Kang Rofi, langsung masuk ke materi bahwa hari ini kita khusus berbicara tentang branding. Kenapa lembaga-lembaga madrasah, kemudian lembaga-lembaga sekolah, khususnya di Ma'arif ini harus memahami dan mengerti tentang branding? Iya, kalau diawali dengan pertanyaan mengapa. Jadi kalau kita ngomong branding ya, kesalahpahaman branding yang dipahami oleh teman-teman. Branding dianggap sebuah
logo, dianggap sebuah desain, dianggap sebuah tampilan. Bukan, tapi branding itu lebih ke bagaimana menyematkan makna di balik nama madrasah masing-masing. Rekan-rekan semuanya, sahabat semuanya, kawan-kawan semuanya boleh bertanya ke internal guru yang ada di madrasah, teman-teman semuanya. Kira-kira kalau nama madrasahnya Kang Abu misalkan, Fathul Ulum, ditanyakan ke guru yang ada di dalam, kira-kira ini seberapa kuat makna baik yang diucapkan oleh guru yang bersangkutan. Jadi makna di balik kata, kerjaan branding di situ. Bagaimana kita ketika menyebut madrasah kita akhirnya menjadi madrasah dengan citra yang positif tentunya. Penting untuk menyematkan nama-nama yang baik, makna-makna yang baik di balik nama madrasah kita sendiri. Jangan sampai nanti gini, justru makna yang jelek yang tertempel. Contoh, kalau dikenal sebagai madrasah, dikenal sebagai lembaga pendidikan yang deso gitu. Bagaimana kalau ini terus menguat? Kalau maknanya negatif berarti brandingnya negatif. Dalam kaidah branding disebut brand health. Tapi kalau namanya positif akan disebut menjadi brand heaven atau brand positifnya akan meningkat. Sekuat kenaikan makna positif ini, maka sekuat itu pula nanti kualitas yang akan bisa dihasilkan. Kira-kira seperti itu kan. Berarti gambaran awalnya. Branding itu secara mudah bisa dipahami sebagai citra. Ikatan emosi. Ikatan emosi. Ikatan emosi yang menghubungkan antara madrasah, antara lembaga pendidikan dengan penggunanya. Oh begitu. Lembaga pendidikan dengan penggunanya. Dan kita ketahui bersama ada 3 Kang Abu yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan madrasah. Yang pertama adalah kita menggunakan strategi marketing. Artinya kalau marketing ini kan tugasnya memarketingkan madrasah, artinya membuat orang yang tidak tahu madrasah menjadi tahu. Hanya untuk berubah dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian kalau kepingin dapat banyak siswanya, maka strategi kedua yang kita pakai, strategi selling. Jadi madrasah selling kalau bahasa sederhananya. Ini yang hari ini dipakai oleh teman-teman kebanyakan madrasah. Contohnya apa? Selling ini merubah dari orang yang sudah tahu menjadi membeli, mendaftarkan anaknya. Banyak, ada yang nawarin gratis seragam, gratis uang gedung dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya, kalau hanya menggunakan strategi ini semuanya pakai, akhirnya gimana? Keterpilihan kita madrasah untuk dipilih menjadi lembaga pendidikan akhirnya bergantung dengan itu semakin semacam candu yang akan kalau itu tidak ada, orang tidak akan masuk. Stigma itu akan kurang baik lah. Branding sebagai strategi ketiga adalah bagaimana menjadikan orang yang sudah masuk madrasah, adiknya masuk madrasah, ponakannya masuk madrasah, dan ada repeat ya, ada pengulangan. Kenapa ada pengulangan? Karena tadi itu hubungan emosi antara madrasah dengan penggunanya sangat kuat dan hari ke hari semakin kuat. Berarti seperti ada itu, tingkat kepercayaannya semakin meningkat, yakin dan akhirnya tetap yakin sampai nanti 7 keturunan tetap disekolahkan di madrasah. Sampai hakul yakin kira-kira gitu ya. Ya. Kita tahu bahwa di madrasah teman-teman kita ini hari ini butuh sesuatu yang instan kan. Karena percepatan dan sebagainya, maka kita butuh sesuatu yang instan. Apakah mungkin branding ini dilakukan secara instan di madrasah? Oke. Ini yang jadi problematika tidak hanya bagi teman-teman madrasah secara umum, tapi juga saya pribadi kadang-kala juga tergoda untuk ayo ndang wis iso cepat gitu kan. Cuman kita lupa dan saya juga sering kali lupa bahwasanya Rasulullah mencontohkan untuk mendidik sahabatnya sehingga punya positioning yang kuat, mempunyai sebuah pemikiran, kesetiaan, loyalitas, dedikasi yang kuat, itu butuh waktu belasan tahun. Kalau tidak salah angkanya 11 kurang lebih ya, kalau kurang tepat mau dibenarkan gitu. Artinya faham instan ini di satu sisi bagus, tapi di satu sisi juga kita butuh merevisi ulang, melihat ulang. Ini kurang bagus untuk madrasah. Karena berbicara branding akan gagal jika strategi implementasinya di level manajemen itu tidak sukses. Contoh, sekolahnya Kang Abu atau sekolahnya teman-teman dikenal menjadi sekolah yang memiliki prestasi akademik yang kuat.
jagoan olimpiade misalkan. Dikenal sebagai sekolah jagoan olimpiade. Kemudian, tapi strategi manajemennya kalah, kurang kuat. Strategi manajemennya nggak kuat, artinya kedisiplinan guru ngajar, ketepatan mengajar, banyak kelas yang kosong. Meskipun brandingnya bagus, tapi eksekusi manajerialnya nggak bagus, ini juga gagal. Artinya ngomong branding berarti kita ngomong manajemen. Ngomong manajemen berarti kita ngomong tentang standar pelayanan mutu dan lain sebagainya. Jadi ngomong branding itu nggak ngomong satu titik kan. Ya. Jadi ngomong banyak lebih luas. Ya. Gitu. Kira-kira gitu. Nggih, terima kasih. Sepertinya hampir tercerahkan walaupun rodok tambah bulat ini. Mungkin teman-teman dan pemirsa juga rodok bulat sebenarnya seperti apa. Tetapi setidaknya ada sedikit gambaran bahwa ternyata branding ini sangat dibutuhkan untuk tahun-tahun ini dan tahun ke depan agar madrasah tetap fight kan seperti itu Kang. Ya betul. Terus mungkin karena kita di madrasah ini terbiasa dengan studi kasus lah, bahwa kira-kira menurut jenengan lembaga di Indonesia atau diperkecil di Jawa Timur lah atau diperkecil di Banyuwangi yang sudah sukses dan berhasil menggunakan metode branding ini lembaga mana kan? Iya. Kalau studi kasus ngomongin lembaga lah misalnya. Ngomongin tetangga kan enak ya. Iya. Saya kan saya memulai dari ngomongin madrasah yang kami sedang diamanai hari ini. Al-Islah. Bagaimana MTS Al-Islah. Bagaimana mohon maaf teman-teman, bagaimana kami mengalami dinamika tahun 2017 yang sekian menguji kami untuk bisa terus memperbaiki diri. Bagaimana terpaan isu negatif dan seterusnya. Kemudian kami mentelaah. Jadi ibarat mesin branding ini bisa membaca, mengcapture posisi, kalau kita ngomong jeruan gitu kan, Abu ya. Hakikati madrasah masing-masing itu kan beda. Sehingga ketika mesin branding masuk di Al-Islah, ketemu satu DNA-nya Al-Islah itu adalah Nahdlatul Ulama. Betul. Mulai dari pendiri, kemudian yang menginisiasi dan seterusnya, bahkan perumusan nama Al-Islah sendiri itu forum Yai nggih. Forum ulama, forum Pak Yai yang di situ, sehingga ketika muncul tercetus Al-Islah. Lah dari situ kebaca bahwa mohon maaf 2017 ke bawah ketika ada terpaan isu itu nyaris benar-benar membuat, bahkan ketika kami sendiri masuk ke sana ya banyaklah, ada yang murid nggak seneng, ada yang benci dan seterusnya. Akhirnya branding masuk, kemudian kami aplikasikan di tataran komunikasi, manajerial dan seterusnya. Qadarullah tahun 2018 akhir, 2019 awal, wali murid Al-Islah yang meminta sendiri kepada kami, Pak Rofi, piye nek ngedekno madrasah aliyah lanjutan. Alhamdulillah. Ben anak kami tidak usah kemana-mana, cukup di Al-Islah saja. Dari perolehan siswa Qadarullah Kang Abu, dari yang awalnya 60 ke 60-an, 60-70-an, Qadarullah tahun 2021 kemarin, 2020-2021 Allah ngasih rezeki 110 anak. Jadi lompatan. Bagi kami ini sesuatu yang harus kami syukuri, meskipun elemen penggeraknya banyak ya, tapi pada intinya mesin utama yang sedang bergerak di Al-Islah adalah mesin school branding. Gitu. Kemudian dari prestasi, karena ketahuan bahwa DNA-nya NU, kemudian branding juga ngomong value loh Kang Abu, ngomongin nilai loh. Nilai utama di Al-Islah itu apa? Nilai utama di Al-Islah 2 Kang Abu, dan itu kami kristalkan langsung nempel ke logonya, cerdas bertalenta. Bagaimana anak-anak Al-Islah ini, bukan hanya anak, keluarga besar Al-Islah, guru, siswa, wali murid, yayasan, kepala madrasah dan semuanya menjiwai kata cerdas bertalenta ini. Cerdas artinya benar-benar akademiknya bagus, talentanya, akhlakul karimahnya, bakat-bakat non akademisnya terwadai. Qadarullah 2020 kami dapat runner up terbaik drum band Kejurkap. Qadarullah kami diberikan rezeki sama Allah 8 medali juara taekwondo, diboyong pulang oleh anak-anak Al-Islah, atlet-atlet Al-Islah. Kemudian pencak silat juga, pramuka, kami menjadi satu-satunya duta pramuka di Kecamatan Muncar. Alhamdulillah saat itu. Dan 1 dari 20 utusan di Banyuwangi
yang ikut dalam kontestasi ya, kegiatan Jambore daerah tingkat Jawa Timur. Artinya memang kalau ukurannya prestasi, ada kenaikan prestasi. Kalau ukurannya kenaikan siswa, alhamdulillah kenaikan siswa yang cukup signifikan. Jadi kami menilai bahwa mesin branding ini secara pribadi kami rasakan kemanfaatnya. Dan ini ternyata bocor, Kang Abu. Bocor diketahui oleh banyak orang, sehingga mohon maaf, qadarullah, ada beberapa lembaga pendidikan di Papua, kemudian di Kediri, bahkan kita kenal ada Madrasah Aliyah 2 Kediri, kemudian di Makassar, di Malang, dan beberapa tempat lain yang curiosity-nya tinggi, rasa ingin tahunya tinggi, sehingga belajar sharing kepada kami, akhirnya teknologi ini diterapkan di sana. Alhamdulillah. Gitu. Berarti seandainya teman-teman kita dan saudara kita di Madrasah Ma'arif ini ingin belajar branding lebih dalam, tentu jenengan akan mengarahkan kemana? Atau kita bisa kerjasama di Ma'arif, kemudian kita membuat sesuatu yang bisa bergerak di ruang khidmat, sehingga teman-teman di madrasah ini tidak jauh-jauh harus mencari pakarnya branding. Kan seperti itu kan? Padahal di Banyuwangi sendiri ada. Kira-kira seperti apa Mas Rofi, Pak Kang Rofi ini? Jadi gini, butuh keseriusan ya. Kalau ngomongin apakah ini ilmu biasa, enggak. Ini ilmu yang dipakai di corporate, Kang Abu. Di perusahaan-perusahaan besar. Bagaimana kalau saya boleh nyebut nama, tadi ada salah satu bank ya. Ada BPJS. BPJS ini menggunakan pendekatan branding dalam strategi komunikasinya. Kang Abu merasakan logonya BPJS ketika dilihat rasanya tenang apa ngamuk kira-kira. Tenang kan ya. Kemudian bahkan secara tidak sadar LP Ma'arif ini menggunakan pendekatan branding dengan kata Bimam, dengan logo Ma'arif online dan lain sebagainya. Artinya ilmu ini sudah terbukti efektif untuk perusahaan-perusahaan besar. Lah ini kan sebetulnya yang kami lakukan ini menerjemahkan bahasa korporat, bahasa perusahaan, bagaimana ketika ini diterapkan ke madrasah, ke sekolah di bawah Arif tentunya. Kalau mau belajar di mana? Monggo. Luangkan waktu, jangan banyak-banyak dulu Kang Abu ya. Kalau ada 10 orang, 10 lembaga maksimal, kami siap mendampingi. Ada mesin khusus yang kalau bedahnya itu sekitar 4 jam ya. Jadi dibedah, ada pertanyaan-pertanyaan khusus yang nanti dijawab, kemudian kita akan tahu. Kita berdiri di mana, produk unggulan kita apa, dan tidak perlu takut. Bahkan kalau ada 10 madrasah jejer, kalau sudah branding masuk, semuanya ke 10-10-nya itu akan menyajikan sesuatu yang beda. Saya kira itu Kang Abu. Terima kasih. Yang terakhir Mas Robi, ini bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, entah branding, marketing, selling dan sebagainya, tentu kita punya target. Lah, kalau selling jelas targetnya bahwa jumlah siswa yang maksimal. Kemudian marketing jelas targetnya bahwa kita dikenal di masyarakat. Lah, branding ini apakah tetap sama di situ? Bahwa lembaga kita hanya dapat murid banyak itu saja? No. Jadi branding ini membuat orang menjadi beli lagi. Oh begitu. Loyalitas yang sedang digarap. Kalau madrasah kepengen bertahan sampai 100 tahun, 150 tahun, jawabannya ya branding. Alhamdulillah. Kalau hanya kepengen dapat siswa, ya udah silakan. Ibaratnya sederhananya gini, sebagai closing mungkin Kang Abu ya. Branding ini adalah strategi untuk maraton. Maraton itu kan jauh. Kalau mau sprint, ya cukup pakai selling and marketing aja, marketing dan selling aja cukup. Siswa banyak, tapi 4 tahun ke depan perolehan seperti apa kita juga tidak tahu. Ini no school, no brand, no brand, no school. Terima kasih Kang Ropi, sangat tercerahkan. Dan untuk para pemirsa dan juga warga Ma'arif di lembaga madrasah, jika Anda ingin ikut dalam kegiatan branding dan sebagainya, nanti akan kita fasilitasi dari Ma'arif. Silakan Anda tulis di komentar di kolom YouTube-nya, kemudian
bisa nanti menghubungi kami secara via WA yang akan kami lampirkan nanti di video ini. Dan insya Allah kami di sini bersama Kang Rofi bersama-sama berniat berkhidmat di Ma'arif demi lembaga madrasah dan lembaga sekolah Ma'arif yang sangat kita inginkan lebih baik untuk kedepannya dan lebih bermanfaat. Karena Ma'arif jelas akidahe, jelas manfaate dan jelas barokai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Kang Rofi untuk hari ini. Semoga Allah memberi kesehatan dan memperlancar semua kegiatan jenengan. Dan semoga Ramadan kita menjadi Ramadan yang barokah. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.